Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Yang akan diangkat topik kali ini terkait dengan Ar-Razi lagi, Dr. Razi lagi. Ya, karena memang harus ada yang mengkritisi, apalagi ketika menanamkan bibit-bibit yang membahayakan akidah, sudah pasti itu harus dijelaskan bagaimana sebenarnya keyakinan seorang Dr. Razi Hasim. Kalau kita simak, kita hayati, banyak dari pembicaraannya yang nyeleneh gitu. Pembicaraannya yang aneh-aneh dan di luar akal sehat. Terutama berkaitan dengan mursyid thoriqoh yang salah. Menurutnya, kalau dalam istilahnya itu adalah mursyid dari thoriqoh mu'tabarah gitu. Siapa yang berani menilai salah muridnya? Ini tentu salah satu doktrin supaya murid tidak berani kepada guru. Doktrin supaya murid tidak bertanya-tanya kesalahan guru. Doktrin harus membiarkan guru apa adanya, mau apa kek, apalagi sekelas mursyid, pembimbing dalam dunia thoriqoh. Tidak boleh ada seorang pun yang menegur. Harus pakai adab sesuai aturan-aturan dalam thoriqoh, yaitu setelah menempuh jenjang-jenjang dalam dunia thoriqoh. Itu luar biasa doktrin yang dilakukan oleh kaum thoriqoh. Artinya tidak boleh seorang pun melawan mereka. Karena kedudukannya thoriqoh ini disamakanlah dengan Dr. Razi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap pula mursyid itu meskipun melakukan pelanggaran tidak bisa dikatakan melakukan pelanggaran. Kemudian dibanding-bandingkan dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu siapa? Kemudian Dr. Razi itu siapa? Nabi Khidir itu jelas adalah seorang hamba Allah yang sengaja dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Qur'an. Kalau Dr. Razi siapa? Siapa yang akan mengontrol kesalahan orang sekarang ini? Itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu masih ada pintu-pintu kenabian, sehingga Allah berperan menegur siapa saja dari hamba-hambanya, termasuk Nabi, ketika terdapat kesalahan. Sedangkan Nabi Khidir itu, jika Anda pikirkan dengan sehat pikirannya, coba bertanya pada diri sendiri, nggak perlu tanya kepada orang lain. Yang melihat perbuatan Nabi Khidir itu siapa? Apa semua orang? Tidak. Yang melihat perbuatan Nabi Khidir itu hanya Nabi Musa alaihissalam. Artinya tontonan itu hanya dipertontonkan kepada Nabi Musa. Ketika membunuh anak misalnya,
Apakah semua orang itu melihat peristiwa itu? Tidak. Tidak seorang pun yang melihat. Yang melihat hanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Demikian juga perahu. Yang melihat itu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tidak terjadi kepada orang-orang lainnya. Itu bukti. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk memberitahukan bahwa di atas langit itu ada langit, ingin menguji kesabaran Nabi Musa. Yang tentu saja ini termasuk perbuatan Nabi yang berada di bawah naungan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mursyid misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, itu gila. Mursyid seperti itu tidak bisa disamakan dengan Khidir. Nah, ini dia. Berarti seorang Ar-Razi itu bisa membenarkan setiap tindakan-tindakan Ar-Razi itu tidak melakukan kesalahan. Saya masih teringat peristiwa dahulu kala ya. Ketika ada seorang yang ngaku wali Allah, pengikut sebuah thariqah, ya, yaitu ketika tahun 80-an tahun 80-an kalau tidak salah. Nah, ketika ada seorang thariqah yaitu menzinai wanita. Ketika ditanya, diinterogasi oleh pihak aparat, saya ini disuruh Allah. Ini hampir sama ya cerita dengan kaum thariqah sekarang ini. Apalagi kemudian siapa yang berhak menilai mursyid? Wow. Orang bodoh awam itu makin bukan diperbodoh tapi diberi pengertian. Ini makin dibikin awam. Yang sekarang kalau ada seorang murid memiliki kelebihan pengetahuan, ada guru salah di dalam menerangkan agama, ya tegurlah. Jelas murid itu tahu kesalahannya. Jadi tidak bisa diukur dengan satu bahwa kedudukan seorang mursyid itu jauh lebih tinggi dan bebas melakukan apa saja. Nah, itu menurut saya mah kejanggalan yang dibuat-buat ya. Kejanggalan yang sengaja dihidupkan oleh Ar-Razi. Artinya, seandainya Ar-Razi itu adalah seorang mursyid, melakukan apa saja tidak bisa disalahkan. Wow, hebat ya. Jadi berpikirnya seperti ini adalah langkah awal mendoktrin orang-orang bahwa kaum mursyid itu adalah orang yang maksum. Wow. Itu intinya ke sana nanti disamakan kedudukannya dengan Nabi, persis Rafidhah. Ketika mengangkat imam-imam Syiah itu dikatakan maksum, tidak berbuat salah. Saya masih teringat masih di Madura itu. Di Madura ini ada berbagai macam keyakinan. Yaitu bagaimana istilah maksum juga bisa disematkan kepada orang-orang tertentu. Ada wali, di bawahnya wali ini ada orang khilaf gitu. Nah, biasanya orang-orang kaum lora-lora yang misalnya ada keanihan-keanihan itu dikatakan khilaf. Ya, maksudnya khilaf benar juga lah. Khilaf beda dengan orang kebiasaan, orang yang sehat itu, sehat akal gitu. Nah, tetapi kalau orang Madura meyakini khilaf, berarti dia memiliki kewalian. Cikal bakal wali gitu. Ya, ceritanya Ar-Razi ini ya persis itu. Dimana kemudian tidak boleh orang awam misalnya mengkritisi kaum mursyid. Yang tahu dunianya mursyid itu adalah mursyid. Seandainya ada mursyid membunuh, itu dibenarkan oleh Ar-Razi. Seandainya ada mursyid melakukan hal-hal yang tidak, itu akan dibenarkan. Ya, sebagaimana Khidir tadi, dia mencontohkan Khidir. Ini luar biasa ini.
Pikiran gila dia itu. Coba, Haider itu membunuh. Jadi Haider membunuh. Jadi kalau misalnya ada mursyid membunuh, seolah-olah tindakan mursyid ini berdasarkan wahyu dari Allah gitu. Seandainya ada mursyid merusak perahunya orang, maka tidak bisa disalahkan. Wow, luar biasa ya. Jadi pikiran-pikiran jongkok seperti ini yang berbahaya di dalam Islam. Dan inilah yang bisa menghancurkan Islam gitu. Karena cara berpikir seperti ini bukan saja menimbulkan persoalan di tengah-tengah umat, tetapi juga akan membenarkan perbuatan-perbuatan ilegal yang dilakukan para mursyid. Misalnya ada mursyid seperti itu. Akhirnya apa? Tidak ada mursyid yang salah. Ya seperti cerita saya tadi itu pada waktu saya mengikuti penataran dai ya. Jadi ada seorang dari polisi itu dari Kapolda kalau nggak salah pada waktu itu di Jawa Timur menceritakan di depan hadirin tahun berapa saya lupa ya, tahun 87 apa saya lupa itu. Jadi menceritakan kalau ada seorang tokoh masyarakat ya Islam yang dikenal wali di lingkungannya menghamili perempuan-perempuan. Nah, ketika ditanya, diinterogasi oleh polisi, kenapa engkau hamili perempuan-perempuan? Saya disuruh Allah. Ya langsung aja ditempeleng oleh polisi. Allah, bawa-bawa Allah lagi katanya. Jadi mungkin nanti kalau ada mursyid itu diinterogasi oleh polisi misalnya, itu bukan dunianya polisi, itu dunianya mursyid. Ini gawat ini nih, sebenarnya gawat pengertian. Coba kita dengar nih. Yuk kita dengar. Nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru, guru juga harus beradab dengan keguruannya. Ini marah siapa ya? Marah ke ente. Aman ya? Kepada Buya yang kami hormati, saya ingin bertanya tentang ijazah dan mursyid. Kalau kita punya guru dalam ijazah hadis, bagaimana sikap yang sepantasnya untuk menghormati jasa beliau yang sudah kasih ijazah ke kita? Selanjutnya tentang mursyid. Bagaimana sikap kita sebagai murid jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat? Apakah mursyid tersebut masih pantas diikuti? Sekian Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua. Mursyid melanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Berarti muridnya lebih pintar dari mursyid dong. Itu pertanyaan ente nekat itu ente nanya. Itu dia yang dikatakan oleh Dr. Rozi ya. Jadi penanya tadi itu dibilang nekat bertanya seperti itu. Karena kemudian seorang Ar-Rozi itu menyamakan mursyid, membandingkan mursyid dengan Nabi Haider. Nabi Haider itu siapa? Mursyid itu siapa? Harusnya berpikir begitu dong. Mursyid itu manusia biasa, tidak memiliki nilai maksum. Kalau mursyid berbuat salah, sudah pasti itu adalah salah di dalam pandangan syariat. Lalu siapa yang akan menentukan apakah murid? Loh, apakah murid tidak bisa mengetahui kesalahan seorang guru? Bisa juga itu. Manakala guru itu menyimpang dari ajaran-ajaran yang ada. Jadi ini istilahnya ingin menyamakan kedudukan mursyid dengan Nabi, ingin menyamakan kedudukan mursyid dengan Nabi Haider tadi, yang seolah-olah yang namanya mursyid tidak akan pernah berbuat salah. Itu konyol menurut saya gitu, konyol banget gitu. Karena menarik-narik pengertian menarik-narik yaitu apa sebagai mursyid kepada seorang nabi dan peristiwa yang direkam oleh Al-Qur'an. Lalu ingin menarik semua peristiwa yang berkaitan dengan thariqah dalam dunia mursyid itu sama halnya dengan nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran. Luar biasa itu.
Nah, kalau itu dibenarkan seperti yang saya ceritakan itu, akhirnya kesalahan semua mursyid di dunia ini, apapun yang dilakukan oleh mursyid, kita tahu semua ngaku muktabarah yang namanya toriko itu. Pada akhirnya akan mengatakan bahwa mursyid itu tidak melanggar perintah. Dia kan apa? Posisinya mursyid yang sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Nabi Khidir. Karena para mursyid itu menurut Ar-Razi itu kan ijazahnya dari Nabi Khidir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi suka mengada-ngadakan dongeng palsu seperti ini yang dilakukan oleh, saya mengenal cerita kayak Dr. Rozi ini masih saya bocah-bocah itu. Cerita lucu-lucu, cerita yang aneh-aneh, cerita yang nggak masuk akal. Ya, mulai dari ceritanya Abu Nawas dan sebagainya ya, cerita wali. Oh, saya cerita wali itu sampai kalau baca buku kitab, yaitu kitab kisah siapa namanya, Abdul Qadir Jailani. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani berkejar-kejaran dengan malaikat maut. Bagi orang awam diceritain begitu, percaya begitu saja. Ketika ada seorang ibu, anaknya meninggal, rasa simpatinya datang, Syekh Abdul Qadir Jailani lalu mengejar malaikat maut, bertengkar dengan maut. Terjadilah pertarungan, akhirnya malaikat maut kalah, lalu diserahkanlah nyawa bayi itu, nyawa anak itu, dan dikembalikan lagi oleh Nabi Khidir kepada kepada raganya anak. Padahal kita tahu Nabi Khidir sendiri mati, nggak bisa menolak. Nabi Khidir sudah mati. Nah, itu tadi Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mati. Tidak ada wali-wali Allah yang hidup itu. Artinya memang tidak punya kekuasaan apa-apa mereka itu. Kenapa orang seperti itu yang dimaksud wali? Padahal wali dijelas di dalam Al-Quran itu adalah seorang pejuang, orang yang membela agama, orang yang mendakwakan agama, orang yang menyebarkan ajaran-ajaran tauhid ketika itu, menghadapi berbagai macam kendala, musuh dan sebagainya. Itu yang dimaksud wali Allah di zaman itu, bukan wali-wali yang banyak subhatnya itu gitu. Pengertian wali seperti itu subhat. Jadi tidak jelas gitu. Kalau kita lihat siapa waliul mu'minin, di situ disebutkan wali dari kalangan mukminin siapa gitu. Itu dijelaskan oleh Al-Qur'an. Jadi tidak seperti ceritanya Ar-Razi. Definisi wali kalau dilarikan kepada yang aneh-aneh tadi, itu tentu saja bukan makin membuat orang mengerti agama. Artinya memang sengaja umat Islam itu mau dibuat gila gitu. Ini ya dari saya. Artinya gaya didikan yang disampaikan Ar-Razi ini bukan sebuah pendidikan agama yang biasa dilakukan oleh para rasul, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Hawariyun. Tidak. Mereka itu menyampaikan tauhid murni, menjauhkan umat dari syirik. Kalau yang Ar-Razi ini mendekatkan dengan syirik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ar-Razi jelas sekali. Itu apa? Ingin menyamakan para mursyid dengan Nabi Khidir. Nah, itu dia. Ingin menyamakan para mursyid dengan Nabi Khidir. Ini luar biasa. Di abad sekarang ini masih saja ada orang yang abnormal di dalam memahamkan agama ini. Ini barangkali dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah yang lurus, berada di atas jalan Shiratal Mustaqim. Intinya, kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada sunnah Nabi, agar tidak gila di dalam memahami agama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.